Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hamid, mahasiswa YL Qadiri Jember, Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI. Kami di kelas 7B akan menyampaikan tugas kuliah online dalam mata kuliah Politik dan Etika Pendidikan Islam. Syuting kali ini di pinggir sungai, jadi ada bambu-bambu dan ada berbagai macam suara di sana. Baik, resum dari tugas yang Bapak dosen yakni Bapak Fikri Farihin sampaikan dari sebuah artikel yaitu dari Radar Solo Jawa Pos terkait tentang kebijakan pemerintah yakni inisiatif DPR dalam rapat paripurna di sidang pertama tahun 2018-2019 yang mengatakan DPR memiliki inisiatif akan membuat sebuah undang-undang tentang pesantren dan pendidikan keagamaan di Indonesia. Nah, ini menjadi sebuah polemik dan menjadi pembicaraan banyak kalangan akademis, terutama pemerhati pendidikan Islam di Indonesia, sehingga dengan tersebarnya isu tersebut terlahirlah kajian politik pendidikan Islam. Mulanya tidak ada kajian politik pendidikan Islam. Nah, dengan terfikirnya adanya undang-undang tersebut, maka para ahli perlu mengkaji adanya politik pendidikan Islam dan perlu dijadikan mata kuliah. Tujuan utamanya atau fungsi utamanya satu, yaitu memberikan orientasi bahwa pendidikan itu tidak semata-mata hanya cuma praktek mengajar saja, tetapi pendidikan itu juga dakwah, dan juga termasuk di dalamnya yaitu mensosialisasikan ajaran-ajaran Islam, dan nantinya sebagai pemerintah juga akan membuat produk sebuah kebijakan tentang politik dan kebutuhan dari umat. Demikian, jadi dari kajian ini nanti manfaatnya juga banyak. Jadi sosialisasi tentang ahwal sasiyah, kemudian siasat Islam dan sebagainya. Untuk itu maka perlu pembahasan politik pendidikan Islam. Artikel ini sebenarnya dicetuskan oleh salah satu kaprodi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, yaitu Bapak Muhammad Ali, yang kemudian beliau juga telah melakukan beberapa penelitian. Kemudian dalam artikel Jawa Pos tersebut mengatakan bahwasanya dia berpendapat politik pendidikan Islam adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan Islam. Yang dimaksud yaitu mempengaruhi dengan jalan mengubah, mempertahankan sesuatu bentuk susunan pendidikan. Jadi bisa dikatakan politik pendidikan Islam itu terkait sebuah aturan-aturan, kebijakan-kebijakan pemerintah tentang pendidikan Islam itu sendiri. Jadi kalau dikatakan memang politik itu menurut beberapa ahli itu adalah pembahasan tentang sebuah kekuasaan. Oleh karena itu jika dikatakan politik pendidikan Islam adalah aktivitas pemerintah yang berhubungan dengan kebijakan pendidikan. Begitu garis besarnya. Kemudian dari pengertian yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ali di atas dalam artikelnya, terlahir dua sudut pandang dalam kajian politik pendidikan Islam, yaitu sudut pandang kenegaraan dan sudut pandang dari kemasyarakatan itu sendiri. Yakni di mana yang pertama, kekuasaan negara itu terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai superpower di sini dalam arti kebijakan, yaitu membuat kebijakan tentang masalah pendidikan dalam sebuah negara. Di Indonesia sendiri kebijakan tentang sistem pendidikan ini dibagi menjadi dua masa. Dua masa. Yang pertama masa saat penjajahan, di mana pada saat itu pendidikan Islam tidak begitu diperhatikan oleh pemerintah karena pada masa penjajahan Indonesia belum merdeka. Pada saat itu pada masa kolonial Hindia Belanda, termasuk kebudayaan Barat, bahkan zaman dahulu masih ada namanya kristenisasi yang digalangkan oleh ajaran-ajaran kolonial Belanda seperti itu. Jadi kurang diperhatikan.
Meskipun pada saat itu adalah pendidikan Islam, yaitu di musola-musola, pesantren, dan sebagainya. Tapi kurang diperhatikan. Untuk selanjutnya, pada masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan ini kemudian pendidikan itu di Indonesia mulai diperhatikan. Jadi, apa bentuk pemerhatiannya? Bahwa Indonesia sudah gonta-ganti sistem pendidikan, ya. Sekitar 3 kali ganti sistem pendidikan. Ya, pada masa Orde Lama itu setidaknya 2 kali. Ada 3, yaitu yang pertama seperti tahun 1950, yaitu Undang-Undang tahun 1950 tentang pendidikan itu, yaitu mengenai dasar-dasar pendidikan. Masih dasarnya tahun 1950 Indonesia masih merancang sebuah undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan saja. Dan kemudian Undang-Undang nomor 1989 Undang-Undang tahun 1989. Nah, pada 89 itu baru Indonesia 1989 baru membuat sistem pendidikan nasional yang kemudian disebut Undang-Undang Sispenas yang pertama. Nah, kemudian pada tahun 2003 yang sampai saat ini kita pakai, ya, baru ada sebuah revisi di dalamnya tentang sistem pendidikan nasional dalam Undang-Undang tahun 2003 tentang pendidikan itu. Itu produk pemerintah, undang-undang yang dihasilkan pemerintah, dan di situ ada politik di dalamnya. Kenapa? Karena penguasa yang mengeluarkan aturannya. Kemudian dari hal tersebut, dari ketiga undang-undang, di dalam undang-undang tersebut diatur adanya pendidikan keagamaan, terutama pendidikan Islam diatur di dalamnya. Salah satunya adalah upaya pengadaan mata pelajaran pendidikan agama Islam di lembaga-lembaga sekolah, bahkan di sekolah umum diadakan pendidikan keagamaan. Dengan demikian masuk ke dalam kajian sudut pandang yang kedua, yaitu kekuasaan masyarakat, di mana segala aktivitas pendidikan yang diselenggarakan oleh umat dan sikapnya terhadap kebijakan pemerintah. Dari undang-undang tadi yang sudah disahkan oleh pemerintah, nah ini masyarakat akan memiliki sebuah naungan hukum sehingga masyarakat dapat menjalankan sistem pendidikan keagamaan secara legal, secara resmi. Dan kemudian masyarakat juga dapat menyelenggarakan pendidikannya secara aman, gitu, dan diakui oleh negara. Dengan demikian masyarakat juga memiliki kekuasaan di sini, yaitu mengatur sistem pendidikan yang ada di lembaganya masing-masing. Untuk selanjutnya terkait dengan kajian politik pendidikan Islam, dari undang-undang tersebut, apakah kehadiran undang-undang ini maksudnya apa sih pemerintah, gitu. Masih belum tahu sih maksudnya apa. Yang jelas dalam artikel yang diliput oleh Jawa Post itu, karena pendidikan Islam terutama di Indonesia itu sangat beragam, ada pesantren, ada madrasah, ada RA, MTS, dan sebagainya. Sehingga dengan keberagaman pendidikan itu perlu ada sebuah peraturan yang menaungi atau mengatur lembaga tersebut sehingga berjalan secara terstruktur dan prosedural serta sistematis begitu. Maka perlu ada sebuah aturan tersebut sehingga tidak kalang kabut nantinya. Dan negara juga tidak akan kesulitan jika mengatur lembaga-lembaga tersebut. Lalu, apakah memang undang-undang pesantren ini perlu dibuat sendiri dalam artian dikhususkan undang-undang pesantren, gitu kan? Ya, menurut liputan Jawa Post tersebut sangat perlu. Kenapa? Karena pesantren itu memiliki karakteristik yang tersendiri, yang khusus, yang khas, yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga yang lain, lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Karena pesantren itu kajiannya cukup luas dan unik dan tidak dimiliki oleh lembaga yang lain. Terlebih pesantren itu sifatnya pendidikan non formal. Demikian yang dapat saya sampaikan, Abdul Hamid.
dari kelas 7B tentang mata kuliah Politik Pendidikan Islam pada hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.